Bab 368. Pelan-pelan, Bu Mahira melangkah mendekat, lalu duduk di samping Din. Suasana sunyi menyelimuti di antara mereka, hanya suara tangis Alina yang memecah udara. Tanpa menoleh, Bu Mahira bertanya lirih, namun tegas. "Kapan kamu akan menceraikan Siva?" Din mendongak pelan. Sorot matanya buram, kaget. Namun belum sempat dia buka suara, Bu Mahira menyambung cepat. "Ibu ingin kamu segera melepaskan dia, Din." "Segera." Din masih diam. "Kehamilannya, hidupnya, bukan tanggung jawabmu." Suara ibunya mulai berat. "Bahkan kalau dia memilih jalan yang paling buruk sekalipun, itu bukan bebanmu. Ibu mohon, lepaskan dia. Jangan biarkan rumah ini jadi kuburan cinta orang lain." Din menatap ibunya dalam-dalam. Ada banyak luka dalam pandangan itu. Namun, juga keteguhan. Ibu bisa saja pergi dari rumah itu. Bahkan mungkin, kalau Alina sudah sehat, ibu akan bawa dia pulang ke Dubai. Tapi ibu takut. Bu Mahira menahan napas sejenak. "Takut kamu jatuh cinta pada Siva. Karena kamu laki-laki, Din. Karena kamu manusia biasa. Karena kamu lemah saat hatimu terluka." Din menggeleng cepat, napasnya memburu. "Ibu bicara apa sih?" Suaranya meninggi sedikit. "Gak mungkin aku cinta sama Siva. Mana mungkin. Gak ada setitik pun rasa itu." Bu Mahira menatap putranya, dalam dan tajam, tetapi penuh luka. "Kamu bilang begitu sekarang." Din mencengkeram kedua lututnya. "Aku mencintai Asa, Bu, cuma Asa. Sampai aku mati nanti pun mungkin tetap Asa. Bukan karena dia ibu dari anakku, tapi karena dia adalah jiwaku, rumahku." Perkataannya lirih di akhir, nyaris tak terdengar. Bu Mahira menghela napas, perlahan. Pandangannya menatap lurus ke ujung lorong rumah sakit. Tempat perawat berlalu lalang, tempat keluarga lain berkumpul dengan orang tercinta, sementara keluarganya sendiri, hancur tanpa orang ketahui. 45. Mungkin Allah akan menghukum ibu, Din, atas semua ini. Atas sikap ibu ke Siva. Mungkin ada karma besar menanti ibu suatu hari nanti. Karena ibu sadar dengan penuh dia istrimu. Menantu ibu juga. Tapi, Bu Mahira menahan napas, air matanya menetes pelan. Tapi hati ibu sudah penuh. Penuh untuk Asa. Penuh untuk luka Alina. Ibu mencoba, Nak, ibu benar-benar mencoba menyayangi Siva. Tapi tak bisa. Yang ibu lihat hanya bayangan Safa dan jejak air mata Asa. Kalau saja Davi yang menikahi Siva, insya Allah, ibu akan mencintainya seperti ibu mencintai Safa dulu. Seperti ibu menyayangi Asa sekarang. Din tertunduk, bibirnya gemetar, matanya kembali memerah. Tapi sekarang, yang ibu rasakan saat menatap Siva, cuma satu. Kemarahan, ujarnya lirih. "Bu mohon, lepaskan Siva dengan segera, jangan tunda lagi, Din. Apapun yang terjadi, menantu ibu cuma dua, dan tidak akan pernah lebih dari itu." Napasnya tercekat, lalu dilanjutkan. "Safa, dan Asa." Din mengangkat wajahnya perlahan. Matanya memerah, tetapi tak sanggup menatap langsung ke mata ibunya. "Ibu Alina, hanya Safa dan Asa." Suaranya gemetar, tetapi keyakinannya utuh. Din membuka mulut, seolah ingin menyela, tetapi tak ada kata yang keluar. Yang terasa di dadanya hanya sesak. Bu Mahira mengusap air mata di ujung matanya sendiri, lalu berkata lirih. "Ibu tahu kamu merasa bertanggung jawab. Tapi Din, kamu juga harus sadar, kamu sedang mengorbankan semua yang kamu miliki hanya untuk menebus sesuatu yang bukan dosa kamu. Siva memang korban, tapi kamu bukan penyelamatnya. Jangan menjadi pahlawan untuk hidup yang tidak kamu pahami. Jangan korbankan anak dan istri yang mencintaimu dengan tulus." Din terdiam lama. Sorot matanya kosong.
Namun saat dia akhirnya membuka mulut, suaranya cukup berat. Aku gak pernah mencintai Siva, Bu. Kata-kata itu meluncur seperti peluru yang ditembakkan ke ruang sempit, dingin, keras, dan menggetarkan. Bahkan sejak awal, tidak pernah ada ruang di hatiku untuk dia. Satu-satunya alasan aku menikahinya, karena aku terjebak. Bu Mahira menoleh tajam. Terjebak. Suaranya meninggi sedikit, dahi mengernyit tajam. Apa maksudmu, Din? 46. Dijebak gimana? Suara Bu Mahira meninggi 1 oktav. Tatapannya menusuk langsung ke wajah Din. Kamu bilang kamu menikah karena ingin menjaga Siva, ingin menolong, ingin menyelamatkan nama baik keluarga mereka di kampung. Kenapa sekarang kamu bilang kamu terjebak? Din terdiam. Ditekan seperti itu membuat napasnya terasa makin sesak. Dia menyeka wajah dengan kasar. Bu, maksud aku. Namun belum sempat kalimat itu selesai, pintu IGD terbuka perlahan. Mbak Santi muncul dengan wajah cemas. Pak, Bu, maaf mengganggu. Ucapnya lirih, matanya bergantian memandang Din dan Bu Mahira. Alina ingin bertemu Bapak. Din sontak menegakkan tubuhnya, seolah mendapat kejutan yang tak dia duga. Alina. Suaranya parau. Dia minta ketemu saya. Mbak Santi mengangguk. Iya, Pak. Tadi pelan dia bilang, mau ketemu ayah. Detik itu juga, tangan Din langsung menekan lututnya dan berdiri. Wajahnya seketika berubah. Ada harapan, ada air mata yang tertahan. Akhirnya Alina mau bertemu, gumam Din pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu nyata. Bahwa setelah semua yang dia hancurkan, ada satu hal yang masih ingin menggenggamnya. Bu Mahira pun ikut berdiri, namun tetap diam. Sorot matanya masih menuntut penjelasan yang tertunda, tetapi dia memilih menundukkan egonya saat melihat harapan di wajah anaknya untuk pertama kali sejak pagi itu. Din menghampiri pintu IGD, namun sebelum dia masuk, dia menoleh pada ibunya. Kita lanjut nanti, ya, Bu, bisiknya singkat, lalu menarik napas dalam-dalam. Bu Mahira hanya mengangguk. Meski hatinya masih penuh tanya, dia tahu, saat ini bukan waktunya. Din perlahan melangkah masuk ke ruang IGD, tempat putri kecilnya berbaring dengan selang infus di tangan mungilnya. Tatapan Alina langsung mengarah pada ayahnya. Wajahnya masih sembab, mata bulatnya tampak lelah, namun senyumnya perlahan mengembang begitu melihat Din masuk. Ayah, panggilnya lirih. Din segera mendekat, duduk di sisi ranjang dan mengelus lembut rambut Alina yang sedikit lembab karena keringat. Sayang, gimana rasanya sekarang? Masih sakit? Tanya Din lembut. Alina menggeleng kecil. Tadi sakit pas tangan Alina disuntik, tapi sekarang udah enggak. Dia menoleh sedikit, menatap infus di punggung tangannya. Tapi yang sakit banget dan belum sembuh itu. Alina menunduk. Hati Alina, iya. Din menahan napas. Dunia serasa runtuh saat dia mendengar kalimat itu keluar dari mulut anak sekecil Alina. Bibirnya bergetar, tetapi Ida menelan tangisnya. Tidak. Bukan sekarang. Bukan di depan anaknya. Yah, kapan Bunda pulang? Tanya Alina lagi. Alina kangen, Alina pengen dipeluk Bunda. Tidur sama Bunda, dengerin cerita kayak biasanya. Din menarik senyum getir. Bunda cuma pergi sebentar, sayang. Bunda butuh istirahat. Tapi ayah janji, kalau Bunda udah siap, nanti Bunda pulang. Alina mengangguk pelan, tetapi wajahnya tetap muram. 47. Alina dengar, kemarin ayah bilang ke nenek, Bunda pergi karena ayah nyakitin Bunda. Alina mengangkat wajahnya. Kenapa ayah nyakitin Bunda? Ayah gak sayang Bunda lagi. Din membeku. Jantungnya berdegup cepat. Dia tak menyangka, kata-katanya yang terucap di ruang tengah, ternyata merambat ke telinga kecil yang tak seharusnya mendengar apa-apa.
Ayah sayang banget sama bunda, sayang, ujar Din cepat, menangkup kedua tangan Alina. Ayah cinta bunda lebih dari apapun. Alina menatap ayahnya dengan tatapan yang belum bisa mengerti semuanya, tetapi cukup tahu bahwa ada luka besar dalam keluarganya. Tapi, kalau ayah cinta sama bunda, kenapa nyakitin bunda? Tanya Alina lagi polos, penuh kejujuran seorang anak yang hanya ingin keluarganya utuh. Din terdiam, pandangannya kosong, napasnya sesak. Dia tak punya jawaban yang layak untuk anak sekecil itu. Apa ayah tahu? Suara Alina nyaris seperti bisikan. Waktu ayah ke Mesir, bunda sempat sedih banget. Alina tanya, kata bunda, bunda rindu ayah. Takut ayah kenapa-napa di sana. Bunda juga cerita, kalau bunda pernah mimpi buruk. Katanya ayah nikah lagi di sana. Din membeku. Wajahnya memucat. Dunia seperti berhenti berputar. Mimpi buruk. Bisiknya hampir tak terdengar. Alina mengangguk lemah. Tapi bunda bilang itu cuma mimpi, bunda yakin ayah gak bakal menyakiti keluarga. Din tak bisa menahan air matanya lagi. Setetes, dua tetes jatuh di tangan Alina yang masih dia genggam. Ternyata sejak awal, Azarin sudah punya firasat. Sejak awal, hatinya sudah menjerit sebelum semuanya terbongkar. Dan dia tetap bertahan, tetap percaya, sampai akhirnya, kepercayaan itu dia sendiri yang hancurkan. Din mencium tangan Alina sambil berbisik lirih. Maaf, sayang, ayah janji, ayah akan perbaiki semuanya. Untuk kamu, dan untuk bunda. Alina hanya memeluk ayahnya pelan. Yah, panggilnya pelan. Memangnya, menikah itu apa, sih? Din tersentak. Pertanyaan itu terdengar begitu sederhana, tetapi terasa seperti hantaman palu ke dadanya. Dia menatap wajah polos putrinya, lalu menarik napas perlahan, mencoba meredakan debaran di dadanya. Menikah itu. Din menunduk, menyusun kata-kata di dalam kepalanya. Kayak janji antara ayah dan bunda. Janji buat saling sayang, saling jaga, saling nemenin terus, selamanya. Alina mengangguk-angguk kecil. Oh, jadi bunda sedih waktu mimpi ayah menikah lagi, karena ayah janji cuma sama bunda ya. Din mengatuk bibir, menahan emosi yang kembali menghantam. Namun dia tetap tersenyum lemah dan membelai rambut Alina. Iya, sayang, bunda sedih karena takut ayah gak tepati janji itu. Padahal, ayah gak pernah ingin nyakitin siapa-siapa, apalagi bunda. Alina terdiam sesaat, lalu menatap ayahnya lagi dengan ekspresi polosnya yang khas. Kalau gitu, waktu ayah datang sama Tante Siva, itu disebut menikah juga, ya? Pertanyaan itu menusuk Din seperti sembilu. Napasnya tercekat sejenak, sebelum akhirnya dia mengelus pipi Alina dengan lembut. Tante Siva itu, keluarga kita juga, yang lagi sakit dan butuh bantuan. Tapi ayah tahu ayah salah karena enggak cerita ke bunda dari awal. Din mengatur nada suaranya serendah dan setenang mungkin agar tidak membebani Alina dengan penjelasan yang terlalu rumit. Menikah itu cuma bisa bahagia kalau semua orang tahu dan setuju, sayang. Tapi ayah bikin salah, ayah bikin bunda sedih karena ayah enggak bilang. Ayah minta maaf ya, sayang. 48. Alina mengangguk kecil, meski masih tampak bingung. Tapi ayah janji ya, jangan bikin bunda nangis lagi. Kasihan bunda, katanya lirih sambil menggenggam tangan Din lebih erat. Dan, Alina juga, ikut sakit hati. Din mengangguk, memeluk tubuh mungil itu lebih erat. Ayah janji, sayang. Ayah bakal cari bunda. Ayah bakal perbaiki semuanya. Demi Alina, dan demi bunda. Alina pun menutup matanya pelan, bersandar di dada Din yang hangat. Suara detak jantung ayahnya jadi satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman di dunia yang terasa kacau baginya. Hening sesaat, hanya suara infus menetes perlahan dan obrolan para tim medis yang berada di IGD.
Yah, panggil Alina lagi pelan. Kapan ayah cari bunda? Ayah bilang tadi mau cari bunda, tapi kapan? Alina menatap ayahnya lagi. Matanya jernih, namun syarat dengan kerinduan yang belum bisa dia pahami. Din terdiam. Hatinya seperti dicincang dari dalam. Dia ingin menjawab sekarang. Ingin berkata bahwa dia akan mencarinya saat itu juga, bahkan jika harus menyusuri seluruh dunia. Namun dia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Kepalanya kosong, hatinya penuh, dan langkahnya buntu. Ayah, panggil Alina lagi, kali ini lebih lirih. Nanti bunda pulang pas ulang tahun Alina, gak? Din menegang seketika. Napasnya memburu perlahan. Dia bahkan hampir lupa, 1 bulan lagi, ulang tahun putri kecilnya. Yang juga berarti memperingati kepergian Safa. Ibu kandung Alina, istri pertamanya. Dan luka lama itu selalu datang setiap tahunnya, tetapi tahun ini, luka itu bertumpuk dengan kehilangan yang lain, Azarin. Din menggenggam tangan kecil Alina, tetapi tidak langsung menjawab. Wajahnya menunduk dalam. Bibirnya bergetar, seperti ingin berkata, tetapi tidak ada suara yang keluar. Alina menatapnya terus, menunggu penuh harap. Namun, justru karena tatapan itulah Din semakin tersiksa. Karena jika dia menjawab, iya, maka 1 bulan ke depan akan menjadi hitungan mundur penuh harap bagi Alina. Dan jika Azarin tak juga pulang, Din tahu, luka itu akan menjadi lebih dalam dari apapun. Namun jika dia diam, Alina akan bertanya lagi, dan lagi. Din akhirnya menarik napas panjang, berusaha menjaga suaranya tetap lembut. Ayah, gak tahu pasti, sayang. Alina menatapnya, bingung. Kenapa gak tahu? Karena ayah belum tahu di mana bunda sekarang. Tapi ayah janji, ayah akan cari bunda. Ayah akan usaha sekuat yang ayah bisa. Alina terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi. Kalau nanti bunda gak pulang pas ulang tahun Alina, berarti bunda gak sayang lagi ya. Din langsung menggeleng kuat. Jangan bilang gitu, sayang, jangan pernah pikir gitu. Tapi Alina kangen banget, bisik Alina. Alina pengen bunda peluk Alina pas tiup lilin. Din menggigit bibir bawahnya. Air matanya menggenang, meski dia tahan mati-matian. Dia mendekap tubuh kecil itu dengan erat. Dengerin ayah, sayang, bunda sayang banget sama Alina. Bunda pergi bukan karena gak sayang. Kadang, 49. Orang dewasa juga sedih, dan mereka butuh waktu buat sendiri. Tapi rasa sayang, gak pernah hilang. Ayah akan cari bunda, mulai dari besok. Ayah akan cari sampai ketemu. Alina menatapnya dengan sorot mata kecil penuh percaya. Jangan lama-lama ya, nanti Alina tambah sakit. Din pun mengangguk dalam pelukannya. Namun dalam hatinya, dia merasa seolah sedang berdiri di pinggir jurang. Din keluar dari ruang IGD dengan langkah berat. Sorot matanya suram, napasnya masih terasa berat, dan hatinya seperti diikat tali berduri. Alina sudah tertidur, meski masih menggenggam erat boneka yang diberi Azarin dulu. Raut wajahnya tenang, tetapi Din tahu Alina sangat terluka saat ini. Dia menemukan sang ibu duduk di bangku tunggu, tangan bersedekap dan tatapannya kosong. Begitu melihat putranya datang, Bu Mahira berdiri perlahan, lalu membuka percakapan. Alina gimana? Din mengangguk pelan. Sudah tidur. Dokter bilang demamnya sudah mulai turun. Sesaat keduanya diam. Hanya suara roda ranjang pasien yang lewat, serta langkah kaki para suster yang mondar-mandir. Din lalu menarik napas panjang, menatap ibunya. Bu, aku mau bicara soal Asa.
Namun Bu Mahira langsung mengangkat tangan, menghentikan. Ibu juga masih mau bicara soal Sifa. Pembahasannya belum selesai. Din mengerutkan kening, suaranya sedikit meninggi karena rasa lelah yang tak tertahankan. Bu, Alina butuh bundanya. Aku butuh istriku. Biarkan aku cari Aza dulu. Tolong. Untuk apa Azarin kembali ke rumah itu kalau masih ada wanita lain di dalamnya? Suara Bu Mahira naik 1 oktav, tak berteriak, tetapi mengiris tepat ke arah jantung Din. Ibu malah lebih dukung dia pergi. Jauh sekalian. Daripada dia kembali ke rumah yang kamu penuhi dengan luka. Beberapa orang mulai melirik. Din sadar, dia menunduk sebentar, mencoba menarik napas untuk tetap tenang. Namun matanya sudah merah. Tangannya terkepal. Bu, aku ngerti. Aku paham semua ini salahku. Tapi, bisa gak aku minta waktu sebentar? Aku mohon. Aku cuma pengen Aza kembali dulu. Demi Alina. Demi keluargaku. Setelah itu, aku akan urus semuanya. Sifa, status pernikahan ini, semuanya. Bu Mahira menggeleng pelan, wajahnya keras dan kecewa. Mencari Aza, lalu kalau kamu ketemu, kamu bawa dia pulang ke rumah itu. Rumah yang di dalamnya masih ada Sifa. Dia melangkah mendekat. Kamu mau menciptakan neraka macam apa untuk istrimu sendiri, Din? Din terdiam. Dia tahu, ibunya tak sepenuhnya salah. Namun hatinya begitu penuh sesak. Dia hanya ingin Azarin kembali. Dia ingin Alina berhenti menangis setiap malam. Bu, gumamnya. Percaya sama aku, sekali ini aja. Aku bakal selesaikan semua ini. Tapi izinkan aku ketemu Aza dulu. Gak. Suara Bu Mahira lebih tegas. Ibu gak percaya lagi. Kamu udah hancurin kepercayaan ibu. Kamu bisa nodai janji suci pernikahanmu. Kamu bisa pergi dari istri dan anakmu, lalu kembali dengan wanita lain. Tangannya menunjuk dada Din dengan tegas. Kamu bilang Sifa bukan siapa-siapa. Tapi kamu ikat dia. 50. Dengan pernikahan. Kamu melucuti harga diri ibu dengan menyambut dia di rumah ini. Dan sekarang kamu masih menuntut pengertian. Din memejamkan mata, rahangnya mengeras, mencoba menahan gejolak yang membuncah. Kalau kamu tidak bisa tegas, detik ini juga ibu akan hubungi Paman Sifa. Biar semua selesai hari ini juga. Din membuka matanya perlahan, menatap ibunya. Dalam tatapannya, tak ada lagi pembelaan. Hanya luka yang menganga. Antara rasa bersalah, dan keinginan terakhir untuk mempertahankan cintanya. Bu. Suaranya nyaris abis. Kalau ibu percaya sedikit aja sama aku, biarkan aku selesaikan ini. Tapi bukan dengan marah. Bukan dengan panik. Biarkan aku cari Aza, dan setelah itu, aku akan akhiri semuanya. Aku hanya butuh waktu saja. Tolong banget, Bu, pahami aku. Semua yang terjadi, dan terlihat tidak semudah itu. Semuanya rumit, Bu. Aku. Din mengatupkan bibirnya, enggan banyak berkata. Tidak. Bu, kumohon jangan seperti ini. Suara Din makin merendah, Maxi ada tekanan. Sifa sedang sakit di rumah. Mana mungkin aku tiba-tiba memintanya pergi dari rumah. Teori ibu tak semudah yang dibayangkan. Aku udah ada di jalan buntu sekarang. Aku hanya ingin pengertian dari ibu saja. Wajah Bu Mahira menegang. Tidak, Din. Pusat masalahnya sekarang ada di kamu. Ibu hanya ingin kamu menata satu persatu. Jika memang hubunganmu dengan Sifa hanya sebatas tolong-menolong saja, maka lepaskanlah dia.
Ibu akan mengizinkan kamu mencari Aza, sejauh manapun. Tegas Bu Mahira. Kamu bilang terjebak, tapi kamu tidak jelaskan apapun ke ibu. Jadi ibu anggap kamu hanya menyelamatkan harga diri Siva saja saat ini, tidak lebih. Jadi, sekali lagi ibu mohon, lepaskan sekarang hubunganmu dengannya. Kamu tidak ada hak bertanggung jawab atas hidupnya. Dia membuang napas sejenak, sebelum kembali berkata, ibu tidak membenci Siva, Din. Tapi dia bukan menantu yang ibu terima. Ibu tidak bisa meridai rumah tangga yang dibangun di atas luka orang lain. Dan kalau kamu pikir ini soal cemburu atau rasa kasihan, kamu salah. Din terdiam, wajahnya menegang. Kamu tahu, dalam hidup ibu tidak pernah mendukung poligami. Bahkan saat para tetangga, para ustazah membicarakan hal itu, ibu selalu berpendirian. Bahkan Rasulullah pun, Din. Dia menatap anaknya dalam-dalam. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pun hanya mencintai satu wanita sepanjang hidupnya, Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain selama Khadijah hidup. Dan setelah Khadijah wafat, pernikahan beliau berikutnya hanyalah bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap para janda serta kaum lemah. Bukan karena nafsu. Bukan karena cinta baru. Suara Bu Mahira mulai bergetar, tetapi tetap tegas. Safa, ibu sangat mencintainya. Dia bukan sekadar menantu. Dia ibu dari cucu ibu. Bahkan sampai akhir hayat, Safa tetap anak ibu. Dan Aza itu anugerah, Din. Kamu pikir berapa banyak wanita seperti dia? Lembut, penyabar, penyayang, salihah, mencintaimu tanpa syarat. Bahkan mencintai anak dari wanita lain seolah darah dagingnya sendiri. Alina lebih mengenalnya sebagai bunda. Lalu kamu balas semua itu dengan menikahi adik ipar dari istri pertamamu. Diam-diam pula. Din tertunduk. Ingin rasanya menjawab, namun suara ibunya membuatnya hanya mampu mendengarkan. Bu Mahira menarik napas panjang. Suaranya merendah, namun justru terasa lebih menekan. Ibu tidak membenci Siva. Tapi dia tidak akan pernah ibu anggap sebagai menantu. Rumah ini hanya menerima satu istri untukmu, Din. Dan itu Asa. Titik. Din mengangkat kepala. Sorot matanya penuh luka, namun tetap menahan gejolak. Bu, izinkan aku pikirkan semuanya. Aku tahu aku salah. Tapi beri aku waktu. Hanya itu yang aku minta. Waktu untuk memperbaiki semuanya. Bukan untuk mempertahankan dua pernikahan. Tapi untuk mengembalikan apa yang hancur. Bu Mahira menggeleng pelan. Waktu tidak bisa menghapus kesalahan yang kamu biarkan tumbuh, Din. 51. Tapi, kalau itu yang kamu minta, ibu akan diam. Tapi diam bukan berarti setuju. Ibu hanya tidak ingin Aza kembali ke rumah ini dalam keadaan kamu belum menuntaskan semuanya. Karena kalau itu terjadi, kamu kehilangan dia selamanya. Din memejamkan mata, menahan sakit yang menjalar sampai ke tulang. Aku tahu, Bu, aku tahu, gumamnya lirih. Setelah perdebatan panjang dengan sang ibu, Din pun melangkah keluar dari IGD dengan penuh keyakinan. Namun langkahnya terhenti di depan rumah sakit, dia menatap langit Sukabumi yang masih diselimuti embun pagi. Udara sejuk menusuk kulit, tetapi pikirannya justru terasa panas. Hatinya kalut, napasnya berat, dan langkahnya tanpa arah yang jelas. Dia membuka pintu mobil, masuk ke dalam, dan duduk sebentar tanpa menghidupkan mesin. Tangannya gemetar saat menyentuh setir, seolah seluruh tubuhnya tidak tahu harus kemana. Kemana dia harus memulai mencari Asa. Dia menggenggam ponsel erat-erat, membuka galeri,
dan menatap foto terakhir Azarin. Senyumnya, tatapannya yang teduh, tangan yang menyentuh pipi Alina dengan lembut. Din mendesah lirih. Tolong jangan jauh-jauh, sayang, demi Alina. Mobil perlahan meninggalkan halaman rumah sakit. Pikirannya masih kosong, tetapi hatinya memohon semoga Allah menunjukkan jejak langkah istrinya. Sementara itu, di ruang tunggu rumah sakit, Bu Mahira duduk diam dengan wajah tegang. Pandangannya tajam namun lelah. Dia menarik napas dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Jemarinya mencari satu nama di kontak. Pak Suparman. Dengan satu sentuhan, sambungan pun terhubung. Assalamualaikum, Bu Mahira. Suara di seberang terdengar ramah namun penuh tanya.